1, 2, 3, cek. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Sepertinya suara asalnya terlalu besar ya. Ntar Mimin kecilin dulu ya. Cek, 1, 2, 3. Apa kabar semuanya? Apakah suara Mimin bisa didengar dengan baik? Salve, salve juga. Selamat Kamis Putih ya, selamat memasuki Tri Hari Suci. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Oke, baik. Ready? Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih atas malam penuh rahmat ini, di mana kami boleh Kau undang setelah kami semua mengikuti misa Kamis Putih hari ini. Biarlah pewartaan pada malam hari ini semakin memperteguh kami, semakin memperkuat kami untuk menyadari betapa besar penebusan-Mu terhadap kami semua. Kau berkati Tuhan live kami pada malam hari ini. Biarlah sungguh-sungguh berbuah dan menghasilkan banyak hal positif dalam kehidupan kami. Terutama pada saat ini kami mau membahas tentang eksorsisme, demonologi, dan angelologi. Biarlah Engkau singkirkan segala penghalang-penghalang. Biarlah malaikat-Mu Kau utus untuk menghalau setiap gangguan. Bunda Maria doakan kami, para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah bersama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Min, malam ini kita membahas tentang apa, Min? Nah, malam ini kita membahas tentang masih eksorsisme, lanjutan pembahasannya minggu lalu ya. Karena minggu lalu kita belum selesai, nih. Masih ingat kemarin kita membahas apa? Ya, eksorsisme dalam gereja Katolik ya. Kita membahas tentang realitas atau kenyataannya. Mimin singkat saja untuk mereka yang minggu lalu nggak ikut ya, bahwa setan itu ada, malaikat itu ada. Kalau Tuhan ada, manusia ada, otomatis lawannya Tuhan juga ada ya. Nah, kemarin bercerita juga tentang penciptaan, Allah yang menciptakan dari ketiadaan dan sebagainya, menciptakan alam semesta, menciptakan juga malaikat, menciptakan juga manusia. Nah, kemudian terjadilah kejatuhan manusia pertama, ketika manusia yang pertama itu lebih mengikuti
keinginannya sendiri dan godaan daripada si malaikat yang telah jatuh itu untuk memberontak kepada Tuhan. Dengan kata lain, ingin menjadi seperti Allah. Nah, itu dia, dan akibatnya yang kita rasakan saat ini. Untunglah ada penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Ya. Nah, kita kemarin juga sudah melihat apa arti penebusan, yaitu penghapusan dosa asal, pengangkatan kita menjadi anak Allah, ya, dan juga pembenaran kita di dalam Roh Kudus. Dan melalui sakramen pembaptisan kita menjadi manusia baru, di mana di dalam pembaptisan itu kita menjadi anak-anak Allah, mendapatkan pelbagai karunia dan dimateraikan dengan Allah Tritunggal itu sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu tentang yang kelihatan. Itu singkatnya seperti itu ya. Nah, teman-teman yang baik, sehat, dan penuh rahmat semuanya. Nah, sekarang kita mau berbicara tentang yang tidak kelihatan, yaitu tentang malaikat ya. Oke, di sini ada kutipan begini. Ini bisa juga dicerna dengan baik ya. Saya menjawab bahwa mesti ada ciptaan yang bersifat murni. Nah, dia bilang, haruslah di antara semua ciptaan Tuhan itu, haruslah ada ciptaan yang murni. Maksudnya bagaimana? Bersifat roh murni, begitu. Jadi bukan hanya seperti alam semesta yang bisa kita sentuh, bisa kita lihat, atau diri kita sendiri, tetapi pasti ada juga ciptaan yang berbentuk roh murni. Kenapa? Nah, ini penjelasannya. Ini disebabkan karena Tuhan menciptakan ciptaan itu demi kebaikan ciptaan. Dan itu berarti supaya ciptaan semakin mendekati kesempurnaan Dia sendiri. Dia itu maksudnya Tuhan. Dan kedekatan persamaan dengan Tuhan itu dibayangkan sebagaimana sebuah akibat, bahwa semakin dekat si akibat tersebut dengan sumber musababnya atau penyebabnya, seperti dengan api yang menyebabkan atau mendatangkan panas. Nah, jadi maksudnya, misalnya ada kayu yang terbakar oleh api, ya. Nah, kayu itu ketika dia semakin membara, pada akhirnya dia semakin lebih mirip api daripada mirip kayu itu sendiri. Seperti itulah kurang lebih maksudnya ya. Jadi harus ada ciptaan yang lebih mirip Allah gitu loh maksudnya, daripada lebih mirip manusia. Dan itu harus sebentuk roh murni. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan dengan akal budi dan kehendaknya. Maka kesempurnaan sebuah ciptaan mesti mencerminkan itu, yaitu hadirnya ciptaan yang sungguh-sungguh semata-mata intelektual saja. Nah, ini dia. Ini dimaksudkan adalah malaikat ya. Kita tahu kerja intelektual bukanlah kerja unsur badaniah atau kemampuan badaniah, karena sifat badaniah itu terikat oleh temporalitas waktu dan kekinian. Nah, salve. Nah, dijelaskan di sini. Kemampuan intelektual itu tidak terletak di dalam otak, tidak terletak dalam fisik, ya, teman-teman semua. Apakah bisa dimengerti maksudnya begini. Seharusnya kalau kemampuan intelektual kita terletak di otak, atau kemampuan emosional kita juga, ketika manusia meninggal sudah habis semuanya. Tapi kenyataannya adalah ada dunia lain setelah manusia meninggal. Nah, dan di mana ketika manusia meninggal, manusia masih membawa pengetahuannya, masih membawa apa yang diingatnya, masih membawa intelektualnya. Begitu. Artinya, kemampuan intelektual, kemampuan mengingat, kemampuan merasa tidak hanya terletak pada tubuh. Ya, begitu. Contohnya Mimin alami sendiri. Mimin punya ingatan masa panjang yang kuat, tapi ingatan masa pendek yang buruk. Jadi Mimin itu kadang suka lupa parkir mobil di mana, parkir motor di mana, atau simpan kunci mobil di mana gitu ya. Sering suka lupa begitu. Tapi
Mimin usia 3 tahun, 4 tahun masih ingat loh. Ngapain aja, terus hari pertama masuk TK pakai pakaian apa, siapa yang ngantar, masih ingat. Nah, rupanya bagi Mimin itu seperti sebuah foto gitu. Mimin ingat siapa teman-temannya, bahkan misalnya Mimin kelas 1 SD duduk sama siapa, kelas 2 SD duduk sama siapa, itu masih ingat loh. Ya, ternyata Mimin menyadari kemampuan mengingat itu bukan hanya terletak pada tubuh fisik atau memori otak kita yang seperti flash disk gitu ya, enggak. Mimin cara mengingatnya seperti sebuah kesan. Nah, seperti sebuah kesan, seperti melihat potret untuk dilihat kembali. Itu jadi mengendap di dalam jiwa, begitu loh. Jadi Mimin cukup mengerti apa yang dimaksud di sini. Bahwa kemampuan intelektual itu bukan semata-mata jasmania, tetapi juga terkait unsur rohani, begitu ya. Maka kesempurnaan tata ciptaan itu membutuhkan hadirnya ciptaan yang semata-mata rohani. Ya, sampai di sini pada mengerti semua? Atau bingung-bingung? Salve, atau semuanya masih belum selesai teguran ini? Bagaimana misa Kamis Putih di tempat masing-masing? Apakah penuh hikmat? Ya, bisa komen-komen nanti di bawah ya. Kita lanjutkan. Oke, baik. Nah, ini dia. Bagaimana teman-teman? Apakah tulisannya jelas dan bisa dibaca? Kalau kurang jelas, kita kesampingkan saja kali ya. Begini. Nah, begini ya. Oke, kalau begini kali ya. Ini lebih jelas nggak? Nah, begini saja ya. Lebih jelas sepertinya. Oke, baik. Mengapa kita perlu tahu tentang malaikat? Nah, ini dia. Karena dengan berbicara tentang malaikat, bukan hanya kita akan mengerti tentang mereka, melainkan mengerti juga tentang diri kita sebagai manusia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Dengan mengerti malaikat, kita sebenarnya memahami panggilan terdalam kita, yaitu sisi spiritual manusia. Nah, itu ya, sisi spiritual. Karena malaikat semata-mata makhluk spiritual. Kesempurnaan sebagai citra Allah terletak pada panggilannya yang sejati, yaitu sisi kerohanian di dalam Allah. Panggilan sejati kita adalah seperti kehidupan mereka, seperti para malaikat maksudnya. Panggilan ini membuat kehidupan kita lebih dalam, lebih rohani, lebih spiritual gitu. Kita bicara mengenai pelampauan sisi material atau fisik atau jasmani. Ya, kita berbicara melampaui hal-hal ini, melampaui kehidupan belaka dan kefanaan ya. Bacaan ini bisa diakses bebas nggak Bang? Bisa. Nanti kalau mau bisa Min kirim ya. Min ada rekomen buku bacaan tentang malaikat apa ya? Karena angelologi baru kita singgung sedikit. Nanti lah kalau Min ketemu ya. Join aja di Telegram Mimin. Telegram, ntar ya. Nanti Mimin kasih filenya kalau mau. Komsa KKSM online. Baru pulang teguran Min, masih di jalan. Wah, iya bener. Nah, malam ini Mimin nggak teguran karena ternyata Mimin bawa itu ya, bawa keluarga. Jadi keluarga ada yang butuh pulang cepat, jadi Mimin mesti nganterin pulang. Begitu mau balik lagi, lupa malam ini kita ada live. Jadi ya udah, Mimin siap-siap buat live saja demi kita semua. Nggak apa-apa, sambil di jalan sambil dengerin aja ya. Tetapi hati-hati, tetap konsentrasi, tetap supirnya nggak boleh noleh kanan kiri, nggak boleh dikit-dikit lihat HP ya. Secara audio saja. Oke, baik. Sampai di mana kita tadi?
Oke, baik. Pembicaraan teologi tentang malaikat berakibat ganda. Pertama, membuka perspektif kita terhadap keyakinan, kenyataan persekutuan para kudus, dan menguatkan keyakinan kita akan sisi sosial dan kosmis dari iman Kristiani. Nah, ini sebenarnya juga semakin meneguhkan iman Katolik kita tentang apa? Tentang persekutuan para kudus, ya. Makasih Romin, aku nunggu ini dari tadi ya. Chat di Telegram ya buat filenya, ya boleh. Boleh juga kalau mau join di grupnya Mimin, nanti Mimin masukin ke dalam grup ya. Kita di sana bisa sharing atau bisa mengambil dokumen-dokumen lainnya yang kita bisa sharing bersama. Kita share pendalaman iman bersama dan sebagainya. Tapi chat aja dulu Mimin di sana. Gak apa-apa, nanti bisa akses semua file yang dibagikan di channelnya Mimin ya. Oke, baik. Sinyalnya jelek ya dari sini. Waduh, gimana nanti sebisanya saja. Nanti kalau banyak ketinggalan bisa mampir ke YouTube-nya ya, Dinda ya. Oke. Titi DJ buat Dinda. Nah, itu dia ya. Itu apa dikatakan di sini, teologi tentang malaikat mengakibatkan kita semakin menyadari bahwa kita adalah bagian daripada persekutuan para kudus. Masih ingat apa yang dimaksud dengan persekutuan para kudus? Nah, ini ada di katekismus ya. Nah, jadi sangat terkait sekali ya antara katekismus Gereja Katolik dengan demonologi. Karena demonologi sebenarnya merupakan salah satu bagian yang dipelajari juga di dalam katekismus begitu. Nah, jadi bagian cabang lagi dari teologi. Masih ingat persekutuan para kudus, yaitu gereja yang sudah jaya di surga, gereja yang sedang berjuang di dunia, dan gereja yang sedang menderita di api penyucian. Nah, untuk gereja yang sudah jaya di surga adalah termasuk di dalamnya orang kudus dan para malaikat. Ya. Para malaikat juga. Itu termasuk dari persekutuan para kudus karena mereka membantu dan mendoakan saudara-saudaranya yang adalah kita. Karena bagi mereka tetap Kristus adalah kepala dan kita semua termasuk para malaikat adalah anggota-anggotanya ya, dan akan terus saling bantu-membantu. Tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita, bahkan kematian, bahkan penderitaan atau apapun. Kita semua satu tubuh di dalam Kristus. Di dalam tubuh mistik Kristus. Oke, sekarang kita masuk ke kenyataan yang kedua. Apa itu? Bahwa kerajaan Allah bukanlah hal yang semata-mata utopia doang atau harapan palsu. Kerajaan Allah itu sudah ada dan diberikan. Dan kita hanya perlu bersedia menerima dengan rasa syukur. Kerajaan Allah itu sudah nyata dan sudah dihidupi oleh para malaikat. Nah, begitulah maksudnya ya. Jadi ini benar-benar sebuah kepastian bagi kita. Kelak one day kita pun akan hidup bersama saudara-saudara kita, para malaikat dan orang kudus. Jadi mereka bagi kita telah lebih dulu bahagia bersama Allah di surga untuk membantu kita yang masih ada di dunia ini ya. Ya, ingat gambar ini kemarin yang Mimin cerita? Malaikat pelindung ya. Nah, sekarang kita mau melihat hakikat tentang malaikat. Baik, ya. Santo Agustinus mengatakan sejak awal bahwa malaikat itu bukan nama, tetapi sebuah kata kerja yang artinya diutus menjalankan misi. Jadi hakikat mereka adalah roh murni. Nah, di sini nama mereka itu mengandung sebuah misi, ya. Jadi jangan heran kalau melihat gambar malaikat, mungkin satu atau dua kali kalian menemukan gambar malaikat yang agak lain. Jadi dia seperti orang yang membungkuk dengan satu kakinya lagi siap untuk berdiri. Gimana sih bentuknya ya? Jadi intinya seperti orang yang siap menjalankan perintah gitu. Nah,
itu sebenarnya menandakan tentang panggilan mereka, misi mereka. Yang ketika Tuhan bersabda, kamu pergi, langsung mereka melesat pergi. Itu dia, seperti dijelaskan Santo Agustinus di sini, nama mereka mengandung sebuah misi. Hakikat mereka adalah roh murni. Nah, seperti pembicaraan kita kemarin ya, Min, bukankah manusia lebih sempurna Min dari segala makhluk? Oh, itu hanya bahasa manusia saja untuk menghibur diri. Ya, pada kenyataannya kita mengenal satu kodrat lagi yang lebih mulia yang bernama malaikat. Ya, hakikat mereka adalah roh murni, tidak terbatas pada ruang dan waktu seperti kefanaan kita manusia. Nah, tapi dari segi rahmat belum tentu, ya. Dari segi kodrat kita kalah, dari segi rahmat belum tentu. Bahkan ada satu orang yang murni manusia yang diangkat Tuhan, dirahmati Tuhan secara penuh, bahkan melebihi para malaikat tertinggi sekalipun. Dialah Bunda Maria. Ya, tidak ada malaikat yang pernah dijadikan Bunda Allah, hanya Bunda Maria. Ini kita harus bisa melihatnya dalam tata kodrat dan tata rahmat. Jadi semoga ini bisa dimengerti dengan baik. Kalau orang mengatakan manusia makhluk yang paling sempurna, iya kan aja, benar. Nah, anggap saja mereka berbicara dalam tata rahmat. Oke. Oh, kurang ke sini ya. Baik. Oke, pertama, malaikat itu tidak berbadan, ya, tidak punya tubuh secara jasmani. Akibatnya mereka nggak perlu makan atau minum, mereka nggak melahirkan, tidak kawin dan tidak mengawinkan. Nah, jadi ini ajaran iman yang benar ya. Kalau dikatakan ada malaikat yang kawin, ada malaikat yang mengawinkan, ada malaikat yang naksir dengan anak manusia, tiba-tiba beranak, punya anak setengah manusia setengah malaikat atau manusia setengah dewa, itu bukan ajaran Katolik, ya. Oke. 2. Meskipun mereka sebagai roh murni, malaikat itu tercipta dan tetap terbatas di hadapan Allah, ya. Sehebat-hebatnya mereka, seluar biasanya mereka dibanding kita, mereka tetap adalah makhluk ciptaan belaka yang tugasnya melaksanakan misinya Tuhan. Apa misinya Tuhan? Pertama adalah menjalankan fungsi mereka sebagai bukan hanya melayani manusia, tetapi juga melayani keseimbangan alam semesta. Ya, kamu ingat apa kata sains tentang alam semesta ini? Mungkin ada yang sering menonton Sisi Cerah atau Sisi Terang. Dikatakan apa? Para ilmuwan mengatakan apa? Di alam semesta ini yang baru sampai saat ini, sampai detik ini yang baru bisa kita lihat, baru bisa kita nikmati, sebenarnya hanya 5% saja. Selebihnya adalah materi gelap dan energi gelap. Nah, siapa itu? Mimin Sim mengira itu pasti Tuhan dan para malaikatnya, ya. Karena peredaran atom aja yang sekecil itu bisa begitu sempurnanya, bisa begitu seimbangnya. Nah, ya, sehingga alam semesta juga menjadi seimbang dan bisa seharmoni itu. Bayangkan, baru 5% yang manusia bisa lihat. Selebihnya adalah tentang materi gelap, tentang energi gelap yang nggak bisa dijelaskan oleh mereka. Artinya bahwa alam semesta ini semuanya juga bergerak ke arah sesuatu yang mereka nggak ketahui sampai sekarang penyebabnya apa. Begitu. Ya, jadi kita sekalian belajar teologi, demonologi, angelologi, juga belajar kosmologi. Lengkap ya, mantap. Oke. 3. Karena sebagai roh murni, malaikat itu unik dan berbeda satu sama lain. Setiap malaikat adalah spesies tersendiri dan unik. Perbedaan mereka adalah sejauh jumlah yang ada dari malaikat. Nah, jadi sama seperti manusia ya.
Malaikat itu unik. Setiap malaikat punya pribadi masing-masing. Bahkan kalau dikatakan Gabriel, Rafael, Mikael, itu bukan nama. Itu gelar yang menunjukkan tugas mereka. Apakah jumlahnya satu orang? Belum tentu. Kita juga nggak dikasih keterangan tentang itu. Mikael kan artinya Mika, dan El. Mika itu artinya siapakah yang seperti. El itu Allah. Siapakah yang seperti Allah? Nah, kita nggak pernah tahu apakah jumlahnya satu orang atau dua orang. Apakah Mikael yang sama yang diutus waktu berperang di Perjanjian Lama dengan Mikael yang sama dengan yang berperang dengan naga di Perjanjian Baru? Di Wahyu maksudnya. Nah, kita juga belum tahu secara pasti. Gabriel artinya Gabra, dan El. Gabra artinya yang perkasa, yang gagah, atau pembawa kabar gembira. Diartikan demikian juga kira-kira ini. El dari Allah. El itu Allah. Nah, ini dia. Ya. Terus Rafael, Rafa artinya penyembuh. El artinya Allah, penyembuh yang dari Allah, dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Bahkan Lucifer, Lux dan Fere. Lux artinya cahaya. Fere, pembawa cahaya. Nah, ini dia. Pembawa cahaya ini bisa juga ditujukan kepada Yesus atau kepada Bunda Maria, karena bagus arti sebenarnya, pembawa cahaya. Begitu. Jadi jangan terjebak sama istilah-istilah, ya. Nah, cuman kalau Jibril, Mimin nggak tahu artinya apa tuh Jibril. Oke, baik. Nah, dikatakan di sini setiap malaikat adalah unik dan punya pribadi masing-masing. Perbedaan mereka adalah sejauh jumlah yang ada dari malaikat. Nah, seandainya jumlah mereka ada 10 miliar ya, 10 miliar itu masing-masing berbeda. Nggak ada yang sama satu sama lain. Begitu. Nah, sejauh jumlah yang ada dari mereka, kita nggak tahu jumlah mereka berapa ya. Tuhan juga belum membukakan kepada Mimin berapa sejumlah malaikat ini. Bahkan menurut kesaksian beberapa visioner, ya, satu orang belum tentu malaikat pelindungnya satu. Maksudnya semua orang pasti punya malaikat pelindung. Apapun SARA-nya, Tuhan selalu kasih, karena semuanya anak-anak Tuhan, ya. Nah, untuk orang-orang tertentu yang bertanggung jawab terhadap kehidupan lebih banyak manusia, seperti pemimpin negara atau ketua RT mungkin, bahkan kita nggak tahu ya, atau pemimpin biara atau bahkan paus, itu punya beberapa malaikat pelindung. Begitu. Nah, sementara kita yang nggak ada artinya hidup ini mungkin mungkin malaikat pelindungnya cuma satu kali ya, cuma sebiji, karena kurang penting juga. Oke. Si Asaria bilang apa? Min, jadi ingat Romo Patris, Min. Yesus adalah Lucifer. Aku sempat salah paham. Kuak. Oh, ada ya Romo Patris menjelaskan ini ya. Iya, begitulah. Ya, ini hanya masalah istilah saja. Jadi jangan terjebak ke masalah istilah. Kalau si Azaria juga suatu hari membawa membawa senter kepada tetangganya, ya, kepada tetangganya yang waktu itu rumahnya gelap sehingga nggak ada penerangan. Azaria juga bisa dipanggil, "Hai Azaria, kamu adalah Lucifer." Pembawa cahaya. Kamu nggak boleh marah ya. Sebentar, we have to open something. Oke, baik. Yang keempat, malaikat itu tidak dapat mati. Rasanya kita minggu lalu udah membahas ya, tapi nggak apa-apa lah diulangi lagi. Nggak apa-apa lah ya. Malaikat tidak dapat mati, tapi tidak sama dengan kekekalan. Mereka nggak kekal loh, karena mereka diciptakan. Ya, hanya Tuhan yang kekal. Kekekalan artinya tidak ada awal dan tidak ada akhir, dan selalu ada atau berada. Kita nggak tahu gimana caranya kok bisa begitu. Karena secara manusiawi, kita kan berpikir secara manusia. Tapi secara Tuhan, secara adanya Tuhan, nggak pernah mungkin bisa kita ketahui dengan cara berpikir dengan keterbatasan manusia. Kadang-kadang iseng kan Mimin bertanya dalam hati, Tuhan, sebenarnya kau punya saudara nggak sih? Sebenarnya kau punya tetangga nggak sih? Pernah gak ada yang pernah coba bertanya-tanya begitu dalam hati?
Ya begitulah namanya manusia ya. Keponya banyak, doanya sedikit. Oke. Nah, dikatakan sampai di mana tadi? Oke, sudah. Nah, malaikat pun pernah tidak ada dan diciptakan menjadi ada. Maka mereka bukan kekal, tapi memang tidak dapat mati. Karena yang bisa membunuh mereka hanyalah yang menciptakan mereka. Ya. Nah, bahkan dikatakan kalau kita kemarin masih ingat nih pembahasan di Katekismus tentang pengadilan terakhir, apa yang Tuhan lakukan terhadap malaikat-malaikat jahat atau malaikat yang telah jatuh itu bersama dengan manusia-manusia yang ikut mereka akan dilemparkan kepada tempat pembakaran abadi kekal. Jadi nggak dibinasakan juga, tapi disimpan di tempat tertentu, ya, neraka abadi yang disiksa selamanya, nggak bisa mati. Bisa bayangkan nggak kayak apa? Mungkin begitu dia meninggoy, dihidupkan lagi, meninggoy, dihidupkan lagi. Aduh, itu nggak tahu deh, nggak kebayang seperti apa rasa sakitnya ya. Nah, sekarang kita mau melihat kemampuan kodratiah malaikat. Bin, kenapa sih kita membahas malaikat? Bukannya kita membahas eksorsisme? Ya, ingat, setan asalnya dari siapa? Dari malaikat yang telah jatuh. Nah, jadi kita perlu melihat asal-usul si empok luci ini dulu ya. Kita perlu melihatnya ya teman-teman ya. Jangan protes dulu. Oke. Dua kemampuan khas manusia dan malaikat yang membedakannya dengan ciptaan lain adalah intelektualitas atau akal budi dan kehendak. Nah, ini yang membedakan antara manusia, malaikat, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kita, maksudnya kita itu manusia dan malaikat, memiliki intelektualitas, yaitu akal budi dan kehendak bebas. Begitu. Nah, namun malaikat lebih superior secara kodratiah daripada manusia dalam soal kemampuan intelektual dan kehendak. Nah, jadi jangan main-main sama setan ya. However, mereka adalah mantan malaikat, coy, ya. Yang kodratnya di atas manusia secara intelektual dan kehendak. Ya. Nah, nanti arah-arahnya ke sana nih. Begitu. Nah, tapi kita boleh mohon malaikat pelindung kita untuk menjaga kita. Oh, boleh banget. Boleh banget. Yang tidak boleh adalah bermain-main dengan malaikat yang telah jatuh. Ya. Apalagi bilang, oh enggak kok, sebenarnya si iblis itu yang aku pelihara kok. Aku masukin ke dalam botol, aku masukin ke dalam boneka arwah, terus aku jadikan teman. Aku punya 5 aloh min, teman hayalan min. Dalam tanda petik hayalan, ternyata benar-benar setan itu. Orang Belanda loh min. Macam-macam loh yang DM Mimin yang cerita macam-macam begitu. Aku ketemu sejak masih kecil, macam-macam deh. Hati-hati, bukan kamu yang memelihara setan. Kamu yang dipelihara oleh dia agar dia tetap eksis. Dan bisa kamu ceritakan, bisa kamu beritakan betapa lucunya dia, betapa imutnya dia. Dan akhirnya anak-anak yang lain pingin punya pengalaman seru kayak kamu. Gitu. Yang akhirnya mengundang mereka masuk ke dalam kamar mereka masing-masing dan terjadilah kehendak mereka ya. Kita bisa melihat dengan orang-orang seperti itu hidupnya nggak ada yang happy. Mimpi buruk terus-menerus, menjadi medium terus-menerus, dikerjai terus-menerus. Ya, nggak ada yang happy. Dan yakinlah, percayalah apa kata Mimin. Orang-orang yang seperti ini tuh ingin mengakhiri semuanya sebenarnya. Mereka menderita sekali. Kita jadi manusia-manusia biasa saja yang dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Bukan dengan roh-roh yang bukan Tuhan itu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita mau melihat kemampuan intelektual malaikat. Ya, sebentar. Something happened with my MacBook. Oke deh, nggak apa-apa lah, nanti aja. Teman-teman semua, kita mau melihat kemampuan intelektual malaikat. Nah, ini dia. Malaikat nggak perlu belajar.
akal budi malaikat selalu berada di alam tindakan mengetahui. Gitu ya. Nah, ini difahami dengan baik. Akal budi malaikat selalu in action, ya, sehingga tidak perlu belajar dan waktu untuk tahu. Meski tidak berarti malaikat selalu cari tahu. Ya. Maksudnya bagaimana, Mimin? Oke, kita lanjutkan. Poin berikutnya. Malaikat dengan pengetahuan yang dimiliki, terutama dalam hal rohani, akan semakin menyerupai Tuhan. Bukan sama dengan Tuhan ya, menyerupai. Ya, itu serupa tapi tak sama. Mengapa? Dengan mengetahui, subjek akan semakin menyerupai objek yang ingin diketahui. Jadi ini namanya proses asimilasi. Maka semakin tinggi tingkatan malaikat, semakin dia dekat sama Tuhan. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka titik-titik. Tergenapi ya ayatnya di sini ya. Ayat di mana itu, Min? Ayat di mana itu, Min? Mbuh, cari tahu sendiri. Oke. Seperti ajaran Roma Martin Soehartono, puji Tuhan ya. Lanang Wahyu Widrajat dari paroki mana? Oke, baik. Ya, ini ajaran gereja Katolik ya. Jadi, Romo manapun pasti akan mengajarkan yang sama. Baik, sekarang kita melihatnya dari sudut pandang awam. Ya, dari cara melihatnya secara awam. Apalagi di sini. Oke, ini sudah. Sebaliknya apa? Sebaliknya apa? Sebaliknya, kalau malaikat itu terlalu jauh jaraknya dari Tuhan, yang paling memberontak, yang paling melawan Tuhan, maka wujudnya, bentuknya akan mirip kepada kebenciannya sendiri. Jadi jangan heran kalau setan dan iblis itu bentuknya jelek sekali. Karena putus hubungan sama Tuhan, putus hubungan dengan Roh Kudus. Ya, jangan heran. Jadi malaikat yang telah jatuh tersebut atau iblis, semakin dia jelek berarti dialah yang paling kuat di antara para iblis-iblis yang lain. Dan dialah yang paling tidak bahagia, yang paling gelisah, yang paling arogan. Begitulah, kurang lebih seperti itu perbandingannya. Ya, oke. Pengetahuan malaikat diberikan cuma-cuma oleh Allah sesuai dengan tindakan dan kebutuhan di dalam menjalankan misi. Nah, ini kita kembali berbicara tentang malaikat, bukan malaikat yang telah jatuh. Jadi ini malaikat pada umumnya ya. Malaikat yang seharusnya memang seperti ini diciptakan. Tuhan berikan mereka pengetahuan cuma-cuma sesuai tindakan dan kebutuhan di dalam menjalankan misi, sesuai tugasnya, maksudnya begitu. Purbayan Solo, puji Tuhan. Salam untuk paroki di Solo. Mimin waktu masa kecil dulu pernah operasi kaki di rumah sakit Kustati, Solo. Tapi mungkin kamu belum lahir. Oke. Nah, jadi ini yang namanya infused knowledge, pengetahuan yang dicurahkan begitu saja kepada mereka. Mereka nggak perlu proses belajar. Aplikasinya bagaimana, Min? Maksudnya bagaimana, Min? Maksudnya begini. Nah, seringkali kita, ya, apakah itu eksorsis maupun tim doa deliverance sebagai awam, itu menemukan kasus dalam diri orang-orang kerasukan, tiba-tiba si orang yang kerasukan tersebut bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Spanyol, bisa bahasa daerah tertentu, bisa bahasa Arab bahkan seringkali menantang kita, ya, para pendoa ini untuk berbahasa itu. Nah, kita mungkin kaget, kok si anak ini bisa. Nah, tapi selidik penyelidik akhirnya kita tahu namanya orang kerasukan ya, yang berbicara dan menggunakan mulutnya adalah si iblis yang berdiam di dalam dia. Pertanyaannya kemudian, dari mana iblis itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab? Kapan mereka lesnya? Kapan mereka kursusnya? Berapa bulan mereka kursus dan bayar berapa, begitu kan? Pertanyaan kita, oh enggak, mereka langsung tahu begitu saja. Nah ya, itu namanya infused knowledge. Mereka enggak perlu belajar. Begitu. Mereka langsung tahu begitu saja. Walaupun bukan maha tahu, tapi proses mendapat pengetahuan mereka dengan kita beda. Jadi ketika mereka, kenapa mereka, Anda nggak jelaskan di sini ya,
Nanti deh. Nanti supaya kalian mendapatkan infonya bertahap. Takutnya Mimin udah lompat ke sana, lompat ke sini. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini dia menarik. Barusan mau bilang tadi, ternyata sudah ada di sini. Pengetahuan demikian ekstensif. Jadi mereka tahu sampai sebab dan akibat dan konsekuensi dari sebuah kenyataan. Maksudnya begini. Berbeda dengan manusia yang harus jatuh dan bangun dalam mempelajari segala sesuatu, kemudian mereka bisa belajar dari masa lalu untuk mengerjakan hal-hal di masa kini, untuk kemudian mengarahkan mereka atau membangun masa depan. Nah, kalau malaikat enggak, ya, malaikat langsung tahu. Bahkan ketika mereka, kan pertanyaan begini, kenapa ketika malaikat jatuh ke dalam dosa, mereka enggak diampuni, sementara manusia diampuni? Ya, salah satunya karena dari proses pengetahuan yang didapat. Manusia ketika di bumi ini jatuh dan bangun mendapatkan proses pengetahuan itu dan diberi banyak kesempatan untuk apakah ikut Tuhan atau menolak Tuhan selama masih hidup. Sementara malaikat, ya, yang langsung dicurahkan pengetahuan begitu saja, mereka langsung tahu kalau mereka menolak Tuhan, mereka akan seperti ini nasibnya. Kalau mereka tetap setia pada Tuhan, akan seperti itu nasibnya. Sudah jelas dipampangkan di depan mereka. Ketika pada akhirnya mereka tetap memilih, maksudnya yang sebagian ini menolak Tuhan, maka jatuhlah mereka selama-lamanya. Padahal mereka sudah tahu loh, mereka akan terputus selama-lamanya. Nah ini, jadi kalau dalam pelajaran moral, ya, kita diajarkan yang namanya teologi tahu, mau, dan mampu. Kalau kita tahu perbuatan itu salah, kita mau melakukannya dan kita mampu melakukannya, dosanya besar sekali kisanak. Ya, kalau kita tidak tahu itu salah dan kita tidak mau melakukannya dan kita tidak mampu melakukannya, ya, atau kita mau melakukannya tapi nggak tahu, begitulah. Dosa juga, salah juga, tapi kualitas dosanya tentu lebih kecil daripada yang tahu itu salah tapi sengaja dilakukan. Begitu, ya. Selamat Hari Raya Kamis Putih, selamat Hari Raya Kamis Putih juga. Nah, contohnya untuk manusia. Kalau misalnya, Mimin selalu pakai contoh aborsi, ya. Dia tahu aborsi itu salah, dia mau lakukan, dia tahu bahkan konsekuensinya bahwa itulah membunuh manusia, dan dia mampu melakukannya, dosanya besar sekali di sana. Tapi kalau ada orang yang nggak tahu bahwa aborsi ini bukan pembunuhan, dia yang mengikuti arahan medis, bahwa aborsi ini sebenarnya manusia itu terbentuk setelah beberapa bulan gitu. Oh, jadi masih boleh dibunuh. Dan dia kemudian mau melakukannya, terus mampu melakukannya. Salah dan dosa juga, tapi kualitas dosanya tentu berkurang daripada yang pertama. Demikian juga dengan malaikat. Dengan pengetahuan yang sempurna itu, penghukuman mereka juga sempurna. Gitu, ya. Oh, pahamin, secara nggak langsung malaikat menghujat Roh Kudus. Yes, ini benar sekali. Tepat sekali, Azaria. Kamu arahnya ke situ. Memang seperti itu. Artinya menghujat Roh Kudus adalah memutus hubungan dengan rahmat. Baik rahmat untuk percaya maupun rahmat untuk bertobat. Gitu, ya. Jadi mereka tidak bisa diampuni. Jadi jangan salah paham, bukan Tuhan berbelas kasih, bukannya Tuhan kurang berbelas kasih terhadap makhluk-makhluk malaikat yang telah jatuh ini. Tetapi karena karena pengetahuan mereka yang sempurna, keputusan mereka dan hasil yang mereka terima juga sempurna. Penolakan mereka juga sempurna. Pemisahan dengan Allah selama-lamanya, atau dengan kata lain, menghujat Roh Kudus, karena di dalam Roh Kudus, hanya di dalam Roh Kudus ada rahmat percaya dan rahmat pertobatan. Tanpa itu iblis enggak akan bisa bertobat. Ya, sampai di sini pasti sudah jelas semua. Kalau bahasa Romo mohon pencerahan. Bukan Romo, panggil Min aja ya. Panggil Mimin ya. Kalau bahasa Roh sudah dijelaskannya di 1 Korintus 12, nanti bisa dicek sendiri ya. Ada beberapa di situ penjelasan tentang glosalia ya. Ini orang karismatik lebih ngerti. Ya, ada bahasa yang otentik, ada juga yang palsu ya. Begitulah. Ya, intinya yang sejauh yang Mimin tahu, bahasa Roh itu adalah karunia doa. Itu boleh ada, boleh enggak ada. Bukan karunia yang paling penting. Karena kita tahu yang paling penting adalah karunia pelayanan, yaitu apa? Karunia untuk bisa membantu sesama, ya, karunia kasih,
karunia iman, karunia harapan begitu. Jadi bahasa roh boleh diinginkan, tapi kalau nggak dapat ya sudah, nggak usah dikejar ya. Anggaplah kalau Tuhan nggak kasih berarti nggak penting untuk kita. Kita berkaca saja dari Mother Teresa, dia nggak punya bahasa roh tapi menjadi santa karena kasihnya yang luar biasa. Ya, usahakanlah karunia yang seperti ini yang bisa menguduskan kita. Ya, nah kalaupun dikasih bahasa roh, gunakan itu untuk pelayanan. Karena seringkali untuk karunia bahasa roh yang otentik ya, karena ini dipakai Tuhan untuk membuka bagi karunia-karunia yang lainnya seperti sabda pengetahuan, apalagi karunia mukjizat untuk penyembuhan, pengusiran setan dan sebagainya. Ya. Saya kadang bingung sama bahasa roh yang nggak jelas, kok bisa dianggap Roh Kudus. Ya memang ada yang bahasa roh yang otentik, ada yang tidak. Nah, untuk bahasa roh seharusnya itu ada dua ya, ada yang karunia berbahasa roh, ada juga karunia yang berdoa dalam bahasa roh. Nah, kalau berdoa dalam bahasa roh nggak perlu diterjemahkan, nggak apa-apa. Dan nggak perlu keras-keras kok sebenarnya untuk mereka yang dapat karunia ini. Tapi kalau karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, misalnya dalam persekutuan doa atau dalam pertemuan, itu harus ada yang menafsirkan. Baru karunia itu bisa berarti. Seperti yang dikatakan Santo Paulus. Ya, itu dia. Ya, roh halus. Kayak orang kerasukan roh tapi yang baik. Ya, kalau mau mendalami lebih langsung bisa kepada orang-orang karismatik yang lebih ahli untuk karunia ini ya. Oke, baik. Intinya dilihat dari buah-buahnya saja. Ya, buah-buahnya baik, membawa orang lebih dekat kepada Tuhan, lebih banyak berdoa, lebih mencintai sakramen. Nah, itu berarti pekerjaan Roh Kudus ya. Walaupun mungkin bahasa rohnya palsu. Palsu belum tentu jelek loh ya. Maksudnya palsu itu ada dua. Satu yang karena dia ikut-ikutan temannya saja, dua karena dari setan. Nah, ini dia. Yang dari setan yang tentu berbahaya. Tapi kalau cuma dia ikut-ikutan temannya aja yang punya bahasa roh, sebenarnya dia nggak punya, itu palsu dalam arti ya begitulah. jangan langsung dikit-dikit dijudge, ini dari setan begitu ya. Oke, baik. Ya, sesuai kita bahasa roh itu juga kita berbahasa asing yang sama sekali tidak gitu. Ya, itu ya betul. Ya. Ya, itu masalah penafsirannya, ada yang menafsirkan seperti itu dan ada yang pernah terjadi seperti itu ya. Ada juga yang berkata-kata dalam bahasa roh atau karunia berdoa dalam bahasa roh. Memang orang mau percaya bahasa roh gereja karismatik? Gereja karismatik mana dulu? Kalau karismatik Katoliknya, tetap saya lihat dulu. Ya, 50-50. Saya pernah nggak percaya pas ikut KKR, pas nangis tiba-tiba berkata sendiri lidah saya. Ya, itu bisa terjadi. Ya, lidahnya bergerak sendiri ya. Yang penting buahnya positif untuk kamu ya. Untuk mereka yang tidak dikaruniai itu nggak apa-apa. Itu bukan karunia yang penting-penting amat gitu loh maksud Mimin. Tapi kalau dapat silahkan dilatih ya. Oke. Orang stres Min berbahasa roh satu gereja disuruh. Iya, yang paling penting adalah lihat buah-buahnya saja ya. Memang banyak hal dalam hidup ini tidak semuanya bisa kita mengerti. Yang penting buah-buahnya bagus, ya baik, nggak bikin gaduh gitu, nggak bikin kacau. Dan orang-orang pada akhirnya ditarik untuk lebih dekat kepada sakramen, kepada juga lebih dekat dengan Bunda Maria dan sebagainya. Nah, tapi kalau orang seperti itu ternyata malah menjauh dari gereja, bahkan menjauh dari Bunda Maria dan sebagainya, itu tanda tanya besar ya. Tapi saya paling ragu sama tetangga Min, kok bisa ya kebas-kebas jas orang sampai kencang-kencang. Udah, kita nggak usah bicara tetangga ya. Ya mungkin bahasa rohnya jadi A, B, C gitu kan, ada apa? Ada variannya gitu. Susah jelasin Min sama orang kalau mereka belum. Iya, bisa jadi ya. Mungkin suatu hari mesti dialami kali. Oke dah, itu kalau lebih lanjut tentang karunia karismatik seperti itu bisa lebih banyak dibahas dengan orang-orang karismatik ya. Oke. Tapi Mimin lebih suka lihat buah-buahnya saja, karena memang tidak semuanya yang kita ketahui. Kesesaran kepada Tuhan, buah-buahnya positif. Kita biarkan saja, karena kalau yang dari Tuhan, dia pasti akan bertumbuh subur. Kalau yang bukan dari Tuhan akan rontok dengan sendirinya.
Amin. Nah, sekarang kita mau melihat tentang kehendak bebas malaikat. Pertanyaannya adalah, Min, apakah malaikat itu punya kehendak bebas, Min? Seperti kita manusia. Nah, ternyata dijelaskan di sini ya. Pertama, musiknya kurang keras ya. Sebentar, tak kerasin lagi. Agak gedean Min lah, gimana gedeannya ya? Gini ya. Iya begitulah. Oke, baik. Si Dinda baru pulang dari itu Goran. Kau ditabrak Min bukannya dari buku ya? Minggu lalu yang waktu Dinda nggak ikut karena nggak enak badan itu kita membahas ini, Din. Eksorsisme dalam gereja Katolik. Nah, kemudian minggu sebelumnya memang kita pakai buku pada waktu itu ya, tapi tiba-tiba Min pingin membahas ini materi dari Pastor Rubini ya. Ini juga baik. Sebelum kita kembali ke buku, nanti kita kembali ke buku lagi. Sampai di mana kehendak bebas? Ya, nanti kita kembali ke buku lagi. Oke. Agak gedean Min lah ya, sudah ya. Oke, baik. Makanya saya nggak pernah mau cerita sama sembarang orang, Min, nanti dikira stres atau sesat. Iya. Kayaknya pernah Min, saya pernah Min, tapi memang dalam bimbingan saya waktu itu retret di Bando. Oh ya, oke. Bisa dapat di mana ya bacaannya? Nanti boleh ini mampir ke Telegram Mimin, Telegram. Itu Mimin kasih ya, Telegram. Ini sebenarnya bahannya Pastor Robini kalau dia memberi tentang seminar eksorsisme. Ya, tapi Mimin ambil untuk kita bahas secara awam gitu. Komsa KKSM online. Nah, coba towel Mimin di situ, nanti Mimin masukin ke dalam grup, nah nanti bisa di grup bisa akses banyak hal-hal yang ingin kamu download. Ada banyak buku, ini semua salah satunya. Oke, kita Min, malaikat bisa menciptakan juga enggak? Enggak. Enggak bisa, hanya Tuhan yang bisa mencipta. Tetapi sebagaimana makhluk ciptaan Tuhan, mereka juga bisa mencipta tapi dari yang sudah ada. Begitu loh. Kayak manusia bikin rumah dari bahan yang sudah ada, begitu ya. Nah, malaikat juga bisa dari bahan yang sudah ada, begitu. Tapi dari ketiadaan itu nggak bisa, karena mereka bukan pencipta. Nah, kalaupun ada malaikat yang agak lain, ya, maksudnya malaikat sekutunya dari malaikat-malaikat yang telah jatuh ini, seakan-akan mencipta sesuatu, dia cuma manipulasi saja. Ya. Seperti kasus orang diculik setan atau diculik iblis yang baru diketemukan berapa hari kemudian, begitu kan? Jadi nanti orang itu cerita bahwa dia masuk ke dalam rumah ini atau masuk ke dalam istana lah katanya. Jadi dimanipulasi saja oleh si makhluk tersebut, dia bukan mencipta. Oke, baik. Yes, benar. Creatio ex materia, bukan ex nihilo. Ini Romo atau Frater ya? Enggak, ini awam saja. Tapi pendidikannya sama seperti para pastor. Bedanya nggak dihabiskan saja. Sama-sama master teologi, begitulah. Jadi awam yang teologi. Mimin juga punya rencana ingin ambil doktor teologi sebagai awam. Di Malang rencananya, mohon doanya supaya lancar. Supaya ada rezekinya ya. Ya. Seperti Musa melawan penyihir Mesir ya, Min? Yes, benar sekali. Nih, kamu bayangkan, awam Katolik aja pengetahuannya bisa kayak gini. Apalagi pastornya, bener nggak? Sebenarnya ini yang pingin Mimin tunjukin kepada teman-teman semua, bukan bermaksud menyombongkan diri atau enggak, bahwa dunia harus tahu Katolik itu begitu dalam, begitu luar biasanya, begitu hebatnya untuk dieksplor, untuk digagas, untuk dibahas ya. Ya, awam aja udah kayak gini, apalagi kalau imam, kan begitu maksudnya. Ya.
punya channel YouTube gak bang? Ada, namanya sama Komsa KKSM. Segala sesuatu yang udah kita bahas di sini selalu Mimin posting di sana ya. Nanti mampir juga di sana, serbu ke sana. Tolong bantu supaya minimal mencapai 1000 subscriber. Masih 730 berapa begitu. Kasihan banget. Oke. Min, cara jadi Katolik gimana Min? Ayo, ada yang nanya nih, for you for all. Bisa dibantu nih, for you for all-nya. For you for all domisili di mana? Kota mana? Nanti teman-teman bisa bantu ya. Siapa tahu ada di kota yang sama begitu. Oke, nah ini dia, kita bicara tentang kehendak bebas malaikat. Kehendak bebas itu kehendak untuk memilih, terutama memilih yang baik. Nah, kehendak bebas membuat manusia dan malaikat menjadi yang terbaik. Dikatakan di situ. Yang bisa mereka hasilkan dari potensi atau keberadaan yang dikehendaki Tuhan. Dengan memilih yang baik dan itu tertanam dalam kodrat baik manusia dan malaikat, mereka menjadi the best dari kemungkinan yang tersedia dan dikehendaki Tuhan. Nah ini mantep nih ya, karena kita punya kehendak bebas, kita bebas nih, Tuhan mengizinkan kita apakah untuk ikut Dia atau tidak. Inilah puncak tertinggi daripada makhluk yang bernama ciptaan, ketika Sang Penciptanya memberi kepada makhluk tersebut kehendak bebas. Kamu bisa bayangkan nggak, misalnya kamu bisa mencipta sesuatu, makhluk hidup deh, seperti Tuhan, kamu creatio ex nihilo, mencipta dari ketiadaan, dan kemudian makhluk itu kamu setting supaya mengikuti apa yang menjadi arahanmu, apa yang menjadi programmu, kamu setting. Mereka nggak bisa keluar dari program itu. Bandingkan, maksudnya begini, terus makhluk itu akhirnya ikut kamu kemana-mana gitu kan. Nggak ada kebanggaan sama sekali sebenarnya dalam diri kamu. Ya karena udah kamu buat seperti itu mereka nggak berdaya. Nah tapi bayangkan seandainya begini, makhluk itu kamu karuniai kehendak bebas. Ya, dan kamu kasih kemampuan untuk memilih apakah mau ikut kamu atau cari jalan sendiri. Nah ketika suatu hari ketika dia memutuskan tetap ikut kamu, bangga nggak kamu? Bangga, pasti bangga luar biasa. Bahwa kita bukan seperti robot-robot itu. Tuhan menciptakan makhluk-makhluk ciptaannya, terutama manusia dan malaikat, dengan kehendak bebas, dan ketika pada akhirnya manusia dan malaikat tersebut pilih setia sama Tuhan, itu bangganya luar biasa. Orang Indonesia bilang apa? Bukan settingan bro. Bukan settingan bro, organik bro. Gitu ya. Iya. Min, ada grup ada Telegram, ini nih Telegram, tadi udah Mimin ketik Telegram. Sebentar, Komsa KKSM online. Nah ya, itu Telegram Mimin, bukan grup, tapi file Mimin di situ nanti Mimin masukin grup, ke dalam grup maksudnya gitu. Oke ya. Maka manusia dan malaikat sebenarnya masterpiece daripada ciptaan Tuhan, karena hanya kita yang diberi kehendak bebas. Pohon nggak bisa keluar dari programnya. Ya, anjing, ubur-ubur nggak bisa keluar dari programnya. Kita bisa. Bahkan kita bisa bikin program lagi, ya, bisa mencipta robot lagi. Wah, mantep. Oke, kebebasan bukan berarti memilih antara yang baik dan buruk. Kebebasan itu untuk memilih yang baik. Nah, kebebasan sebagai nilai dan tujuan yang tertanam sejak kita diciptakan. Jadi, kebebasan adalah nilai kita dan diharapkan untuk tidak memilih yang buruk karena value kita di situ. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan kebebasan tersebut. Mengerti ya? Oke, memilih kejahatan adalah pengkhianatan kodrat. Nah, ini dia. Ini menarik. Makin menarik. Getting interesting. Karena kodrat kita adalah sesuai panggilan kita, memuji dan memuliakan Tuhan. Persoalannya kita kadang-kadang merasa itu kebaikan, padahal kejahatan. Dan memilih sesuatu
tidak di dalam hubungan dengan kebaikan absolut yang adalah Allah serta cara mencapainya. Jadi Tuhan menciptakan semua makhluknya adalah untuk kebahagiaan. Di luar Tuhan tidak ada kebahagiaan, teman-teman. Di luar Tuhan yang ada adalah ketiadaan. Kalau suatu hari, pernah nggak kamu ketika kamu duduk termenung di bilik termenung misalnya ya, sedang merenung, kok jadi Tuhan kayaknya pusing sekali ya dengarkan doa setiap orang itu 8 miliar suara manusia, apa nggak budek kuping gitu ya, atau ngurusin manusia yang nggak tahu ada untungnya gitu kan. Aduh, kena verifikasi lagi dari TikTok. Sebentar. Oke, berhasil, puji Tuhan. Manusia nggak bisa diuntung gitu ya, udah dikasih tobat, kambuh lagi, kumat lagi. Hari ini tobat, besok kumat, tobat dan kumat gitu. Apa nggak pusing gitu ya? Pernah nggak kepikir satu hari Tuhan teriak begini, emang gue pikirin, pusing. Tiba-tiba dia dijentikkan jarinya seperti Thanos, semuanya kembali kepada ketiadaan. Nah, loh. Pernah kepikir nggak tuh? Ya, begitulah. Oke, kita sampai kepada poin berikutnya. Pada malaikat terjadi juga momen untuk mereka memilih. Malaikat tetaplah ciptaan meski mereka mengetahui secara intuitif dan diceritakan semua yang ada di depan mereka. Mereka sebagai makhluk tetaplah harus mengejar, menghendaki, memilih kebaikan yang di luar mereka. Hanya pada Allah ada identifikasi Allah sebagai sang kebaikan, dan kebaikan yang dikejar yang tidak lain adalah Allah itu sendiri. Ya. Jadi mereka juga pernah sewaktu-waktu harus bikin sebuah pilihan, mau ikut si Lucifer yang berontak itu atau mau ikut Allah, dengan pengetahuan akan konsekuensinya masing-masing bahwa mereka nggak mungkin bisa kembali. Dan terjadilah ya dikotomi langit, dua buah kekuasaan di langit, Allah dan iblis beserta malaikat-malaikatnya. Oke, baik. Oke, sebentar kita baca kamu komen apa ya. Mama saya dapat dispensasi dari 12 bulan ke 6 bulan. Puji Tuhan ya. Nah, ya. Beberapa kasus memang ada yang seperti itu. Tentunya dengan pertimbangan yang telah matang daripada pastornya untuk memutuskan. Buat grup Min biar saling share. Iya, udah ada di grupnya. Tile Mimin di Telegram, nanti Mimin masukin dalam grup ya. Oke. Tadi Komsa KKSM online tadi yang sudah diketik. Ya Min, saya juga sering doa kayak gini. Ya Tuhan, semoga saya tidak menyalahgunakan kehendak bebas ini. Wih, mantap sekali itu doa. Luar biasa. Ya Min, saya juga pernah mikir gitu, ya. Bisa saja Tuhan melenyapkan saya, terus kirim saya ke neraka. Kalau udah dilenyapkan, nggak perlu dikirim ke neraka lagi. Lebih happy kok dilenyapkan. Kalau ke neraka tuh hidup kekal, menderita kekal. Ya. Ya, bisa bertanya kepada teman Katoliknya ya untuk For You For All. Kalaupun temannya sibuk, datang aja ke gereja Katolik terdekat. Ya, berbicara sama sekretarisnya di sana. Nanti bisa diarahkan ikut kelas katekumen yang biasa seminggu 2 tahun kalau nggak salah dibuka ya. 6 bulan sebelum Paskah, 6 bulan sebelum Natal gitu. Supaya pada saat Natal dan Paskahnya bisa langsung dibaptis ya. Hati-hati katanya, jangan ketukar sama gereja yang non-Katolik karena ada beberapa yang mirip. Ya, jadi pandai-pandailah bertanya.
pandai-pandai carinya. Biasanya gereja Katolik itu namanya pakai santo dan santa. Cuman takutnya Anglikan juga kan pakai juga ya kalau nggak salah ya. Jadi mesti ditanya secara detail ya. Oke. Oke, baik. Katolik keren kata Dev, karena karakter gerejanya adalah apostolik dan satu. Ya, puji Tuhan ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, malaikat harus memilih. A. Sarana mencapai kebaikan, dan B. Kebaikan terbatas di dalam hubungan dengan kebaikan absolut, yaitu Allah. Oke, jadi malaikat itu harus milih di mana pilihan tersebut merupakan sarana bagi mereka untuk mencapai kebaikan dan mencapai kebaikan yang terbatas di dalam hubungan dengan kebaikan yang absolut. Begitu. Malaikat seperti manusia bisa jatuh. Mengapa? Pertama, manusia gagal melihat bahwa kebahagiaan dan kebaikan malaikat yang diimpikannya adalah identik pada akhirnya dengan Tuhan, sumber segala kebaikan dan kebahagiaan, dan kebaikan dan kebahagiaan itu sendiri. Nah, maksudnya gini, kita ingat malaikat jatuh dan manusia jatuh karena apa? Karena ingin menjadi seperti Tuhan. Begitu ya. Jadi kejatuhan si Mpok Luci ini adalah karena ingin menjadi seperti Allah. Ya, bukan dalam arti idola, enggak. Bahkan kalau bisa menyaingi Allah. Disinilah letak dalam tanda petik kekurang ajarannya, begitu. Dan ketika dia dibuang dari surga dan ketika dia ada di dunia menggoda Adam dan Hawa, kalimatnya sama. Kalau kamu makan buah itu, kamu bisa menjadi seperti Allah, katanya. Dia gunakan lagi senjatanya dia, dan akhirnya manusia jatuh juga seperti dia. Nah, kenapa dia bisa jatuh? Yang kedua, karena dia mencintai kebaikan yang terbatas dan lupa tujuan kebaikan absolut. Dia pingin seperti Allah untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, walaupun Thomas Aquinas mengatakan, ya kan pertanyaannya begini teman-teman. Padahal malaikat itu ya, katakanlah namanya Mpok Luci, Mpok Lucifer. Mpok Luci itu sudah hidup di hadirat Allah, sudah memandang Allah, bersemuka dengan Allah, sudah bahagia. Kok masih bisa jatuh juga? Kok masih punya kepikiran untuk berontak? Nah, Santo Thomas Aquinas menjelaskannya dengan sangat baik. Dia mengatakan sebenarnya dia terjatuh bukan karena sesuatu yang buruk awalnya ya, tetapi justru sesuatu yang baik itu sendiri, karena dia sungguh-sungguh ingin menjadi seperti Allah tetapi tidak menyadari kodratnya, gitu loh. Ironis ya. Nah, terus caranya untuk mencapai itu juga salah. Dia membawa teman-teman yang lain untuk berpihak pada dia, dan akhirnya Wahyu mengatakan apa? Dia menyeret sepertiga bintang di langit. Sepertiga lumayan banyak loh, yang akhirnya ikut dia. Begitu. Pemilihan yang sejati adalah memilih kebaikan utama yang absolut serta melihat semua kebaikan terbatas di dalam hubungan dengan kebaikan absolut dan mencapainya dengan cara yang tepat dan benar. Disinilah drama dan permainan pemilihan. Nah, ya. Ya. Baik. Min, kadang saya pikir kenapa hanya pengikut Kristus selalu menjadi musuh utama iblis ya. Wow, mantap ini Dev. Pertanyaan Dev ini dan pemikiran Dev ini membuka sebuah kenyataan lagi bagi kita. Bahkan membuka sebuah testimoni, suatu kesaksian yang maha dahsyat. Kenapa? Hanya pengikut Kristus yang selalu menjadi musuh utama iblis. Karena iblis tahu ada Tuhan di dalam gereja tersebut. Di tempat itu dia menemukan lawan yang luar biasa kuatnya dan tidak bisa dia kalahkan. Makanya kalau aku nggak bisa mengalahkan Tuhannya, ya udah aku kalahin pengikutnya aja deh, supaya pengikutnya gue ajak nih ke neraka, begitu kan. Jadi dia cari teman, karena
Dia tahu di tempat-tempat lain mungkin nggak ada lawannya begitu, bahkan menjadi temannya. Tapi di gereja Kristus, karena memang tujuan dia untuk menyesatkan. Nah, ini dia orang-orang anak-anak Allah ini. Kan tujuannya kan untuk balas dendam ketika terlempar dari surga. Dia manas tak berlawan dengan Tuhan, kata bahasa orang Melayu di sini. Manas tak berlawan itu maksudnya marah tapi nggak sanggup melawan gitu loh. Hanya bisa ngedumel aja. Karena nggak mungkin melawan Tuhan, karena dia tahu pasti kalah kuat dan pasti dikalahkan. Dia pingin membuat hati Tuhan sedih dengan menyeret sebanyak-banyaknya anak-anak Tuhan. Kalau perlu bahkan anak-anak pilihan, anak-anak yang sudah tahu kebenaran, dia ambil. Wah, itu tentu memang kalau itu berhasil pasti Tuhan sangat sedih sekali. Memang itu tujuan dia ya. Jadi kalau menyeret anak-anak yang lain yang bukan anak Tuhan mungkin nggak begitu bangga dia. Ya begitu, betul. Begini, kenapa gereja Tuhan seringkali menyerang gereja Katolik? Yang mereka lakukan apa? Mencuri hosti di gereja. Kita tahu hosti adalah tubuh Kristus itu sendiri setelah dikonsekrasi, dan mencuri air suci. Apa yang mereka lakukan ketika mendapat itu? Mereka bawa ke tempat pemujaan mereka, terus mereka selipkan di kemaluan perempuan, kemudian mereka hujat-hujat, ya, sebelum perempuan itu mereka apain gitu nggak tahu, dalam sebuah ritual. Nah kemudian sejauh yang Min pernah dengar juga, bukan di Indonesia sih ya, di luar negeri ini, Min lupa baca buku di mana tapi bahasa Inggris, air suci itu dikencingin oleh mereka. Nah kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi, ya seperti kita tahu ya, puji-pujian kita terhadap Tuhan tidak menambah kemuliaan Dia, penghinaan kita terhadap Tuhan tidak mengurangi kemuliaan Dia, tapi yang rugi adalah manusia itu sendiri, karena dia bisa jadi tidak terselamatkan dengan hal-hal seperti ini. Nah jadi kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi, sebenarnya setan kena prank sama Tuhan lagi. Jadi kan kita mikir, oh iya ya, kenapa yang dicuri hosti ya? Wah karena itu tubuh Kristus, mereka tahu betul. Kenapa air suci ya? Karena itu yang paling mereka takutin. Mantap gak tuh? Ini namanya testimoni kebalikan. Semakin meneguhkan iman kita lagi. Setan gak tahu dengan cara berpikir seperti ini, sebenarnya dia membuat kita semakin memuliakan Tuhan, kan begitu? Bener gak? Ya. Terima kasih Min, meyakinkan saya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan Yesus Kristus sejati. Yes, betul. Min, apakah malaikat itu makhluk kekal? Malaikat itu makhluk yang tidak dapat mati, tapi bukan kekal. Ya. Yang namanya kekal itu tidak diciptakan, ya, dan tidak dapat ditiadakan. Nah, tapi malaikat diciptakan, ya, walaupun mereka enggak dapat mati, tetapi mereka bukan makhluk kekal karena tercipta juga begitu. Oke. Min, Katolik meyakini Nephilim itu cuma mitologi aja ya. Nephilim itu ya, yang mana ya? Yang manusia raksasa itu ya, Min lupa. Mungkin ada yang bisa bantu menjawabnya. Air sucinya, sebentar. Min, air sucinya belum didoakan apa dengan doa Santo Mikael? Kalau didoakan pakai doa Santo Mikael pasti ngencing kepanasan, Min. Mending kalau cuman kencingnya kepanasannya, biar yang sumbernya ngencingin juga bisa kepanasan. Dosa malaikat jatuh itu kekal, Min? Iya, kekal. Seperti yang sudah kita jelaskan di atasnya, karena pengetahuan mereka sempurna. Mereka tahu pada waktu mereka berontak terhadap Tuhan, konsekuensinya adalah ini. Kalau mereka setia kepada Tuhan, konsekuensinya adalah itu. Mereka sudah tahu dengan pasti, dan mereka tetap memutuskan untuk berontak terhadap Tuhan, terutama sebagian ini ya, yang sudah menjadi iblis dia. Maka keputusan yang sempurna itu menghasilkan akibat yang sempurna. Mereka tidak tertolong lagi dan terpisah selamanya dengan Tuhan. Udah tahu kok sejak awal, lu kalau nolak gua, lu bakal selamanya terpisah dengan gua. Udah tahu dia, tapi dia tetap memutuskan seperti itu. Nah, beda dengan manusia ya, yang pengetahuan yang kita dapat adalah melalui jatuh dan bangun, melalui pembelajaran, melalui evaluasi dan sebagainya. Dan selama hidup kita punya kesempatan untuk mengatakan ya tidak kepada Tuhan. Semoga tetap ya sampai kita mati. Ya, sama-sama.
Jadi malaikat pemberontak setan itu disiksa di neraka atau dilenyapkan? Nah ini panjang lagi, ini masalah teologi. Kemarin kita telah cerita tentang ini ya. Ada pengadilan khusus dan pengadilan terakhir. Pengadilan khusus, ini di ini ya, di katekismus ya, di hari Minggu ya. Di katekismus dikatakan bahwa kita akan mengalami dalam tanda petik 2 surga dan 2 neraka ketika kita meninggal. Demikian juga malaikat. Waktu kita meninggal, kita akan mengalami langsung apakah masuk surga atau neraka. Nah nanti di pengadilan terakhir, ketika Yesus datang kedua kali, pengadilan lagi, tapi dengan mengambil badan masing-masing, baik orang jahat maupun orang baik, untuk kemudian dipisahkan. Ya, mengambil tubuhnya masing-masing, orang baik mengambil tubuh kemuliaannya, orang jahat mengambil tubuhnya juga untuk masuk ke dalam neraka. Nah neraka itu sendiri kekal adanya, dikatakan ya, akan dibakar di tempat yang kekal. Kekal artinya tidak dilenyapkan. Dan neraka yang kedua ini yang paling ditakuti oleh setan, karena di sana mereka juga disiksa. Ya, sementara di neraka yang pertama ini, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali itu, seakan-akan menjadi tempat mereka menyiksa manusia. Ya, walaupun mereka saling menyiksa di antara mereka juga dalam arti secara tingkatan ya, karena hierarki mereka kan didasarkan atas kemarin waktu dijelaskan oleh Santo Thomas Aquinas, kalau hierarki malaikat tingkatannya didasarkan atas cinta kasih. Kalau hierarkinya iblis ini pertingkatnya ditentukan didasarkan oleh dominasi, ancaman, hal-hal seperti ini. Jadi mereka juga yang terutama yang paling kuat akan menyiksa setan yang lebih lemah, dan yang lebih lemah mungkin akan menyiksa manusia yang ada di daerah kekuasaan di neraka tersebut. Sampai akhirnya di neraka yang kedua nanti ketika pengadilan terakhir, mereka disiksa semua. Dan itu enggak dilenyapkan loh. Ternyata kita pikirkan dilenyapkan begitu kan. Ternyata tidak. Selama-lamanya si malaikat jahatnya juga dengan manusianya. Wah, mengerikan sekali ya. Ya. Saya rasa malaikat yang jatuh nggak bakalan bertobat karena mereka sendiri mau menjadi sama dengan Tuhan. Ya. Nah sebenarnya juga kita bisa mengerti dari sudut pandang rahmat begini. Yang namanya pertobatan ya, orang hanya bisa bertobat, bahkan berpikiran untuk berniat baik itu karena ada rahmat Roh Kudus. Kalau orang menolak Roh Kudus sama sekali, bisa langsung kita artikan dia berarti menolak percaya dan menolak untuk bertobat. Dengan demikian tidak mungkin terjadinya pertobatan. Artinya mereka sendiri yang menolak untuk bertobat, begitu. Demikian juga dengan malaikat yang telah menolak Tuhan, memutus hubungan sama Tuhan. Artinya Roh Kudus pun ditolak oleh mereka. Bukannya Roh Kudus kurang bisa menjangkau mereka, bukannya Tuhan kurang berbelas kasih, enggak. Sudah menjadi penolakan yang kekal. Seperti itu ya. Oke, baik. Min, kenapa semakin dekat sama Tuhan semakin banyak masalah ya? Min nggak bisa jawab ya, karena ini subjektif. Ada juga orang yang semakin dekat sama Tuhan makin happy katanya gitu, makin kaya dia, katanya ada yang bilang seperti itu, benar kesaksian. Tapi ini beberapa juga Min sering juga nemuin makin dekat sama Tuhan kok makin banyak masalah ya. Ambil positifnya aja ya, bahwa nanti kalau kamu sudah masuk surga tidak dapat masalah lagi, mungkin kamu rindu makan dengan masalah-masalah. Ya. Ambil positifnya aja, bahwa itu semakin menguatkan kamu, semakin menguatkan kita ya. Setiap permasalahan itu membuat kita semakin naik level. Jadikan itu sebagai berkat, jadikan itu sebagai rahmat ya, membuat kita lebih sabar, lebih tahan banting, buat kita lebih kuat. Oke. Wah, Thomas Aquinas, boleh tahu baca tulisan dia di mana, Min? Summa Theologia, SUMMA ya, Theologia, THELOGIA. Coba googling aja Summa Theologia, secara spesifik tentang malaikat misalnya begitu. Belakang ini saya ngerasa karunia yang saya dapat saat putih abu-abu mulai kembali lagi. Maksudnya mulai melihat ini dan itu lagi ya, Din. Berarti penguasa neraka itu bukan setan ya, Min? Untuk yang neraka yang pertama ya, dalam terpetik ini memang mereka. Tapi untuk yang kedua ketika pengadilan terakhir, enggak. Itu penguasanya lah api abadi itu, kemurkaan Tuhan.
Ya, oke. Iya, neraka itu kekal ya. Itu. Jadi jangan sampai masuk neraka ya. Nggak ada istilah dilenyapkan. Ya. Tuhan mengatakan apa? Coba baca yang tentang pengadilan terakhir ketika Yesus datang kembali dan mengadili orang hidup dan mati itu, kambing dan domba dipisahkan dan mereka yang jahat dibuang ke tempat kekal, begitulah intinya. Men lupa. Di sana terdapat retak tangis dan kertak gigi selama-lamanya itu. Jadi nggak ada istilah dilenyapkan. Enak kayaknya dilenyapkan ya. Mungkin kalau untuk manusia lebih enak dihukum mati daripada dihukum seumur hidup kali ya. Nggak tahu ada pilih yang mana. Min, kenapa nggak tunjukin benda-benda rohani ya? Aduh, benda rohaninya lagi jauh. Udahlah, nggak apa-apa, kita tinggal berapa menit lagi ya, tinggal 20 menit lagi. Ya, ingat salib Kristus menjadi beban kita masing-masing, itu menjadi penempaan kita masing-masing. Ya, puji Tuhan. Sedikit berbeda, minta kenapa saya punya firasat dia ini pakai susuk gitu loh, contohnya Min. Ya, gitu. Ya, kamu bantu kalau kamu merasa seperti itu, dibantu, didoakan supaya dia bertobat ya. Itu fungsi kepekaan yang Tuhan kasih. Men, bukannya pada akhirnya semua manusia akan ditebus dan diselamatkan oleh Allah. Iya betul, kalau manusianya mau ditebus. Kalau dia nggak mau, Tuhan juga nggak bisa maksa. Sehingga akan terjadi pengadilan terakhir tetap. Ya, kambing dipisah, domba dipisah pada akhirnya. Nah setelah itu semua, setelah yang pemisahan itu terjadi, barulah langit baru dan bumi baru dipulihkan. Yerusalem surgawi turun dari surga, dikatakan seperti itu. Ya. Tetap akan ada pengadilan dulu sebelum semuanya dipulihkan. Min, adakah dosa kecil dan dosa besar? Dan jika kita berbuat dosa besar, apakah kita bisa diampuni? Selama kita masih hidup di bumi, datanglah kepada kerahiman Tuhan, tetap akan diampuni. Selagi masih ada kesempatan ya. Nah, ada dosa besar dan dosa kecil. Ada doa besar dan dosa kecil. Nah, ini mulut Min jadi pelepotan. Pertanyaan kalian luar biasa sulitnya. Ini Min jadi grogi kayaknya nih. Ada, itu jelas sekali Tuhan mengatakan ada dosa yang bisa diampuni, ada dosa yang tidak bisa diampuni. Artinya apa? Ada dosa kecil, ada dosa besar. Ada dosa maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut, begitu. Nah, kenapa ada dosa yang tidak diampuni? Seperti tadi ya, karena dia menghujat Roh Kudus. Apa artinya menghujat Roh Kudus? Menolak rahmat untuk bertobat dan percaya. Dan dengan demikian, hendak mengatakan dia sendiri nggak mau bertobat. Nah, itu tidak terampuni. Tapi sebesar apapun dosamu, sejak kamu mau bertobat dan datang kepada Tuhan, Tuhan pasti ampuni, ya. Tuhan kita luar biasa baiknya. Ya, yakinlah kita semua murid Yesus Kristus akan berada di surga bersama Bapa. Amin. Karena penyesatan iblis sebenarnya hanya skenario Allah untuk uji ketaatan. Uji ketaatan iblis dan manusia padanya. Ya, maksudnya bagaimana itu? Bukan begitu konsepnya. Selamat pekan suci untuk semuanya, Min. Nasib Yudas Iskariot berada di mana, Min? Berarti reinkarnasi itu valid ya, Min? Yang mana Essence Master bisa hidup sebagai manusia. Nah, kalau Katolik percaya inkarnasi, tapi menolak reinkarnasi. Inkarnasi itu Sang Sabda yang menjadi manusia, itu inkarnasi. Kalau reinkarnasi, manusia yang lahir kembali, dan akhirnya menjadi A, B, C, D, begitu kan, tergantung amalan perbuatannya, begitu. Dan itu ditolak. Itu ada motif salib Benediktus, makanya ampuh dari setan. Ya, benar. Apa itu? Min, adakah dosa besar dan dosa kecil? Dosa besar otomatis dia menolak untuk bertobat. Itu sudah pasti dosa besar, karena nggak mungkin bisa diampuni karena dia sendiri menolaknya. Dosa kecil itu relatif. Seperti apa ya? Membunuh orang bisa menjadi kamu bisa, misalnya itu dosa besar ya. Tapi kalau kamu datang kepada Tuhan, mengaku dosamu dan bertobat kembali menjadi baik dan sebagainya, itu Tuhan akan ampuni. Dosa kecil mungkin misalnya seperti apa ya?
mungkin seperti apa, ngisengin orang gitu ya, jahilin tetangga atau gimana, itulah. Ya mungkin dalam hati juga kita pasti tahulah yang konsekuensi yang terhadap diri sendiri dan orang lain lebih kecil, begitulah ya. Nah kayak koruptor itu karena efeknya besar sekali, itu dosa besar sebenarnya. Ya. Min beneran ya Min, katanya perak itu bisa untuk usir atau ditakuti setan. Itu itu cuman film ya. Ya. Materi itu sebenarnya tidak punya kekuatan apapun, itu netral. Lain halnya kalau materi itu sudah didoakan dan sudah diberkati. Dia menjadi sakramentali atau perpanjangan rahmat daripada sakramen, dan itu kuasa Tuhan bernaung di tempat tersebut. Ya, seperti bayangan Santo Petrus yang menyembuhkan orang atau sapu tangan Santo Paulus. Seperti itu. Itu ada urapan Roh Kudusnya terhadap benda-benda yang sudah didoakan dan sudah diberkati ya. Selamat pekan suci ya. Oke. Apa ini? Waktu itu pernah dijawab sama salah satu pastor. Setelah tergantung dan usia itu kena. Oh, tentang kematian Yudas ya. Kematian Yudas itu sebenarnya berurutan, itu kronologis ya. Kronologis, yang satu lebih menampakkan mungkin tergantung pengalaman masing-masing. Yang satu lebih menceritakan keputusasaan Yudas, yang satu lebih menceritakan detail kejatuhannya. Jadi sebenarnya misalnya dia memang gantung diri dan kemudian talinya putus, jatuh dan perutnya terbelah. Hal seperti itulah. Intinya Yudas meninggal dalam keadaan tidak berrahmat, tidak bertobat. Ya. Yes, oke, baik. Berapa menit lagi kita? Tinggal 12 menit lagi, oke. Nah, ini tentang malaikat yang memilih. Nah, kita sudah lebih dipersempit lagi kepada pembedaan malaikat nanti. Ada malaikat yang memilih Tuhan, ada malaikat yang menolak Tuhan. Ya. Para malaikat karena sebagai ciptaan, mereka tetap harus memilih. Iya, benar, karena mereka diberi karunia untuk memilih. Kehendak bebas tersebut ya. Pada malaikat, pemilihan ini terjadi pada saat yang cepat, tepat, dan tidak bisa berbalik kembali. Final. Nah, seperti dikatakan tadi, kenapa? Karena pengetahuan mereka sempurna, konsekuensinya sempurna, hasil pilihan mereka juga sempurna, dan final, tidak bisa ditarik kembali ya. Oke. Pemilihan pada setiap ciptaan pada akhirnya adalah memilih atau menolak Tuhan. Memang secara kodratiah semua ciptaan terarah memilih Tuhan, karena memang tujuan kita diciptakanlah untuk bahagia bersama Tuhan. Itu loh, secara kodrat ya, baik kodrat malaikat maupun kodrat manusia. Bahkan para malaikat secara kodratiah mereka lebih terarah pada Tuhan daripada kita manusia, karena mereka pure makhluk rohani yang tidak punya kelemahan apapun dalam memutuskan. Maksudnya begini, mereka sempurna ciptaan. Manusia kalau memutuskan sesuatu seringkali dibatasi oleh kelemahan fisiknya. Misalnya kamu mau saat ini lapar, memutuskan mau makan, mau keluar nih ceritanya nih, mau makan ayam goreng misalnya. Nah ternyata kamu kok gue nggak enak badan ya, udah deh gue tidur aja lah, makan yang ada deh. Nah jadi dia bisa membatalkan keputusannya karena kelemahan fisiknya. Malaikat tidak. Mereka memutuskan dengan kesadaran penuh karena mereka nggak punya kelemahan fisik. Itulah maksudnya ya. Sempurna keputusannya, sempurna konsekuensi atau akibatnya, sempurna juga hasil yang mereka dapatkan. Nah, namun memilih Tuhan secara visio beatifica adalah panggilan rahmat adik kodrati. Nah, jadi ini sebenarnya udah lebih daripada kodrat ya untuk tetap memilih Tuhan. Ini sudah adi kodrati, sudah metafisis. Karena apa? Nah, untuk manusia kita memilih yang tidak bisa kita lihat. Tuhan. Malaikat memutuskan untuk sesuatu yang telah
ada di depan mata mereka, tapi kok masih berontak juga. Nah ini ya, pemilihan demikian pun butuh rahmat Tuhan dan Allah telah bersedia memberikan rahmatnya. Nah masalahnya di sini. Oke, selamat. Puji Tuhan, welcome untuk yang 43 orang yang baru nongol ya. Selamat Trihari Suci, selamat Kamis Putih. Sehat-sehat semua sampai Paskah nanti ya. Terima kasih yang sudah like, comment, share, give atau bahkan bertanya ya. Terus terima kepada yang udah kasih gift ya, tapi Mimin lupa karena konsen ini berjibaku sama teks. Thank you semuanya ya. Atau barangkali ada yang pengen menyumbang kepada panti asuhannya Mimin. Nah, Mimin juga salah satu pengelola daripada panti asuhan MSA ya. MSA itu biara itu Missionaries Saint Apostle. Panti asuhannya ada 10 anak ya, di Batu Layang di daerah Pontianak juga. Mereka lagi kekurangan kasur ini. Kasurnya sudah lama. Ya siapa tahu ada yang mau nyumbang, boleh mampir di profile Mimin, cari situ ada link untuk berdonasi ya. Oke, thank you. Sampai di mana kita tadi? Kenapa itu? Sebentar ya. Sebentar kita lihat. Min, aku dulu bangga banget jadi Katolik, tapi sekarang jadi mempertanyakan imanku sendiri. Ajarannya kah yang salah? Gimana? Kenapa? Apa yang mau tanyain? Ayo tanya di sini. Boleh juga nanti join ke Telegram kita. Telegram namanya Komsa KKSM online ya. Atau setiap live malam Jumat, Minggu malam mampir saja ya. Nanti dibantu. Siapa tahu masih cinta sama Katoliknya. Semoga tetap cinta ya. Oke. Min, Katolik keren loh. Aku jadi tertarik belajar Katolik. Puji Tuhan ya Azhar ya. Ya. Setelah mengalami dikhianati keluarga sendiri, mereka rajin benar ibadah. Oh begitu ya. Aduh. I'm so sorry to hear that. Semoga sudah mengalami pemulihan ya muka bumi. Min, kenapa Tuhan tidak mengampuni dosa malaikat waktu memberontak? Nah itu. Ini pertanyaannya. Mengapa Tuhan tidak mengampuni dosa malaikat waktu memberontak, sementara manusia diampuni? Nah, kalian sudah tahu pasti jawabannya ya. Sudah dari atas tadi kan dijelaskan. Pasti sudah tahu tuh jawabannya. Kenapa? Ayo. Ya. Ya, untuk muka bumi jangan lihat orangnya. Lihatlah kepada Tuhan ya. Orang itu hanya beberapa orang di antara miliaran orang Katolik yang mengasihimu, yang belum kenal engkau dan segala potensimu, yang kalau kenal pasti mengasihimu. Seperti itulah ya. Jangan mendasarkan iman kita pada manusia dan tindak tanduknya, kecuali kalau kita yakini dia benar-benar orang suci ya. Ya, yang mengandalkan manusia akan kecewa, tapi berbahagialah mereka yang mengandalkan Tuhan, mereka tidak pernah akan dikecewakan, kata kitab suci ya. Selamat hari tersuci juga ya. Wah keren nih bahasa eksorsisme. Iya. Oke baik. Berkah dalam juga Dave. Makin mau tutup makin ramai nih. Gimana pula ini. 40 orang. Nanti mampir di ini ya teman-teman. Di YouTube-nya Mimin ya. Jadi supaya yang baru masuk, yang ketinggalan berita bisa melihat lagi dari awal. Dan bantu-bantu subscribe juga. Oke ya. Kita akhiri sampai di sini ya. Nah, masalahnya adalah begini. Satu, maukah kita, baik manusia maupun malaikat, mengikuti kodrat kita, yaitu memilih Tuhan? Dan dua, menerima bantuan Tuhan secara rahmat ya, di dalam memilih, sehingga kita mampu naik ke tingkat level adik kodrati. Nah, jadi ini butuh rahmat untuk tetap setia, untuk ikut kepada visi dan misi kita diciptakan, atau visi dan misi kodrat kita. Enggak, karena dunia ini penuh dengan begitu banyak pencobaan, begitu banyak varian pilihan. Kita bisa pilih yang bukan Tuhan, dan itu tentu membahayakan jiwa kita. Terus, manusia dengan apa yang ada pada mereka, meski secara kodratiah malaikat melebihi manusia, tidak bisa dari diri sendiri mencapai tujuan adikodrati. Manusia butuh rahmat. Nah ini dia. Jadi untuk mereka yang mungkin masih kesusahan untuk mengampuni, berdoa sama Tuhan, saya susah sekali untuk mengampuni, saya terlalu terlanjur sakit hati. Tapi saya mau Tuhan mengampuni walaupun saya nggak mampu. Tapi saya mau.
beri saya rahmat untuk mampu mengampuni. Doa gitu aja sama Tuhan. Tuhan pasti akan kasih rahmat. Ya, karena kenapa? Itu doa yang gak pernah gagal. Karena itu doa yang dikehendaki Tuhan sendiri. Agar kita saling mencintai, saling mengampuni. Doa yang seperti itu pasti akan dikabulkan Tuhan. Ya, sebentar ambil minuman. Oke. Berkah dalam, sorry, tangan Min harus begini begitu supaya nggak di ban oleh TikTok, supaya dianggap bekerja nggak nganggur. Iya. Spill Min nanti pasti empati asuhnya juga, setidaknya kalian bisa cari grup-grup. Oke, baik, nanti ya, nanti Min buatkan mungkin VT khusus untuk itu ya. Oke, tapi memang ternyata di TikTok tidak boleh ini ya, tidak boleh memampangkan nomor rekening. Ternyata dianggap privasi. Min pernah tuh sekali minta sumbangan untuk suster OSA pada waktu ada gempa di mana itu, di Tumpang ya, di Malang. Malah kena ban dan dianggap melanggar apa itu privasi gitu. Jadi nanti kalau mau nomor rekening panti, DM Mimin aja, tuh Mimin langsung kasih nomor rekening pantinya. Ya, mau lewat Mimin juga nggak apa-apa, misalnya Min, lewat Mimin aja, Mimin tolong belikan ini itu misalnya, boleh. Mau langsung ke rekening mereka juga nggak apa-apa. Karena Mimin paling nggak sebulan sekali ke sana. Dan kita tanggal 4 ini rapat lagi nanti. Oke, baik ya, oke, baik. Atau kalau mau nggak sabaran mau nyumbang, boleh. Langsung DM Mimin aja ntar. Aduh, sorry, ceguan. Doain ya teman-teman semua, semoga saya lagi proses katekumen dan baptis Natal tahun ini supaya bisa lancar. Amin. Semoga hal yang dilancarkan segala-galanya mulai dari proses sampai hasil nanti ya. Welcome. Cinta banget Min. Makin cintaku dan banggaku yang kebangkitan sama Katolik jadi terluka dalam. Ya benar. Ini yang dikatakan muka bumi ini benar. Karena seringkali yang bikin kita luka dalam tuh orang yang paling kita cintai. Orang terdekat kita. Kalau kamu dipukul orang gila, pasti kamu balas mukul atau atau cuek lari. Tapi kalau kamu dipukul bapakmu, dipukul emakmu, dipukul adikmu misalnya, udah sakitnya ampun-ampun. Apalagi kalau kamu nggak tega untuk membalas ya. Begitu. Apalagi pacarmu mungkin. Bener nggak tuh? Bener apa bener? Ya. Oke. Boleh lihat profilnya dong, jangan suaranya. Aduh. Nanti mungkin. Tapi sebaiknya jangan ya teman-teman, karena godaannya besar sekali untuk menjadi terkenal, sungguh benar. Makanya Mimin jaga, karena yang kita bahas ini adalah sesuatu yang jarang sekali disentuh ya, bahkan oleh para romo, biarawati biarawati, bahkan romo eksorsisnya bisa dihitung berapa orangnya, sementara kita di sini awam yang sering memang doa pelepasan begitu. Jadi kita berbicara dari sudut pandang awam yang sering melakukan doa pelepasan, dan itu kalau mukanya muncul itu takut godaan setannya besar sekali. Ya untuk minta terkenal lah atau apalah, atau mungkin salah gunakan orang lain dan sebagainya. Jadi itu yang benar-benar kita sungguh jaga. Tapi nggak tahu lah, nanti one day siapa tahu bisa sekali-sekali. Tapi sebaiknya tidak ya. Yang penting menurut kalian pengajarannya baik ya, ikutin saja. Kalau menyesatkan ya tendang saja. Suaranya ada, puji Tuhan ya. Min, saya biasanya di room Kak Yosep Albert, tapi dia nggak live, jadi kesini deh. Ya kadang-kadang Bang Yosep juga mampir di sini ya. Kadang-kadang ngasih koin juga tuh Bang Yosep, baik sekali. Ya kami saling follow tuh dengan Bang Yosep ya. Naik ke tingkat malam gelap yang ditulis oleh Santo Yohanes Salib ya Min. Iya. Yang mimpinya laki-laki besarnya lembu. Tentu bukan lembu ya. Kalau orang daerah tertentu huruf ininya, huruf akhirnya biasanya hilang, jadi lembu gitu. Kalau mereka bilang jangan salah paham, bilang gini, jangan salah paham gitu. Nggak tahu tuh orang Indonesia daerah mana ya. Boleh buat grup telemin terus spill nama panti dan nomor rekening untuk panti asuhannya. Ini juga pernah kejadian ini, takut Mimin. Mimin mau cerita ya kalau seperti ini. Maksudnya gini, ini mau cerita sedikit tentang panti asuhan. Suatu hari panti asuhan itu tiba-tiba romo-romo yang mengelolanya itu
pergi ke luar negeri semua, jadi diganti Romo yang baru. Tiba-tiba ada umat yang menyebarin kabar bahwa bukan diganti, gimana maksudnya, sudah dipindah tugaskan ke Romo yang lain gitu lah maksudnya. Terus ada umat yang nyebarin kabar, kasihan anak-anaknya terlantar karena Romo-nya pindah gitu. Ayo kita cari sumbangan. Ini nomor rekeningnya. Mereka bikin grup sendiri. Memang sih maksudnya baik gitu kan. Uangnya ini, tapi nyalurkannya ke rekening orang itu. Nah, itu rawan disalahgunakan gitu kan. Nah, terus ada lagi satu kejadian ketika mereka pakai nomor rekening yang sudah dipampangkan ini. Ini nomor rekening pantinya ini gitu ya. Tiba-tiba ada WA masuk ke salah satu pastor. Pastornya cerita ke Mimin. Bilang gini, Pastor, saya sudah nyumbang ya 5 juta untuk panti asuhan MSA gitu ya. Tapi saya ada titip ya, titip 10, dia transfer 15 juta, tapi kertas doang ya. Dia tahu mungkin pastor-pastor yang tua tuh nggak punya ATM, jadi nggak akan periksa ya, nggak punya M-banking juga, jadi nggak akan periksa. Kalaupun periksa pergi ke ATM dan itu atau pergi ke bank kan Sabtu Minggu tutup ya. Jadi dia pandai pilih hari seperti itulah untuk romo-romo yang tua yang nggak bisa main M-banking dan susah juga jalan ke itu ATM, apalagi bank tutup. Jadi seperti itulah mereka kirim bukti transfer palsu. Romo saya sudah kirim 15 juta ya, tolong 5 jutanya Romo kirim ke panti asuhan yang dekat situ, ini rekening orangnya yang diwakili, terus sisanya untuk Romo. Beberapa kali jadi seperti itu, mengerawan itu ya. Kalau ternyata Mimin dulu berpikir gimana ya caranya, kan ada yang bilang jangan ini ya, jangan share nomor rekening, bisa jadi setan penipuan. Mimin bingung cara nipunya gimana ya, padahal kan nomor rekeningnya yang dituju memang nomor rekening itu. Oh ternyata begini caranya, dimanipulasi secara permainan lah gitu, seakan-akan uangnya sudah ditransfer padahal itu cuma bukti transfer palsu, sehingga orang yang nggak tahu dia akan, oh ya baik terima kasih ya sumbangannya ya, oke saya kirim dulu dah 5 juta ke nomor yang kamu sebut tadi. Padahal uangnya sendiri. Oke, baik ya. Doanya besok Sabtu mau dibaptis, min puji Tuhan. Ya, bisa salah gunakan. Thank you admin dan semua sama-sama. Tahu kan Min, Kak Yosep, Charlie, DKC dan kawan-kawan dari beliau-beliau ini saya terjadi kata. Iya, Min tahu. Bahkan Coach Charlie juga join di telegramnya kita. Bang Yosep kadang-kadang mampir di sini dan baik sekali, dia kadang kirim koin ya. Mimin yang kadang-kadang nggak sempat mampir di tempat mereka ya. Ajaran dong pakai M-banking. Gila tipu tek. Iya memang begitulah, itulah. Susah memang. Oke. Terakhir ya, baik. Pengetahuan adikodrati yang telah dan pada akhirnya Allah sendiri sebagai objek, dan kebaikan sejati ya, yang tak lain adalah Allah, merupakan panggilan yang melebihi kodrat manusia, meski mengarahkan kodrat dari dalam. Ya, ini maksudnya gimana? Coba. Pengetahuan adikodrati dan kebaikan sejati merupakan panggilan yang melebihi kodrat manusia. Oh ya, maksudnya gini. Kita secara kodrat diciptakan hanya untuk Allah saja, tetapi untuk menjawab kepada Allah dan tetap memilih Allah itu butuh rahmat. Ini disebut adikodrati. Ya, oke, nggak bisa dengan kodrat kita sendiri karena kodrat kita sudah terluka dan cenderung jatuh ke dalam dosa. Maksudnya begitu. Nah, kemampuan tertinggi kodrat paling hanya melihat Tuhan sebagai pencipta dan kemuliaan yang melekat padanya. Itu cuman itu doang yang dapat kita lakukan dari kodrat kita dengan sendirinya. Tetapi memilih Tuhan dan hidup dengannya serta bersatu dengannya dibutuhkan rahmat. Nah ini dia. Apakah dengan hanya tahu dan sadar malaikat dan manusia akan memilihnya? Nah jadi pertanyaannya, apakah dengan cuma pengetahuan doang dan dengan kesadaran doang manusia dan malaikat memutuskan memilihnya? Oh, itu butuh rahmat Kisanak. Bukan hanya manusia, juga malaikat. Oke ya, terima kasih teman-teman semua atas semua like, share, komen, pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, segala kepo-keponya yang luar biasa, dan sebagainya. Mimin ngomong sama belepotan nih, karena seringkali ide muncul di kepala kalau nggak ditangkap cepet-cepet,
bisa lenyap sudah. Mudah sekali terombang-ambing seperti pilihan manusia. Oke, sebentar. Oke, kita mau doa ya. Kita jumpa lagi minggu malam pada minggu malam Paskah ya. Bagaimana dengan Romo Patris? Romo Patris Mimin juga sering mampir ke tempat dia. Romo Patris memang luar biasa ya, dia apologet. Fokus ke cincin Santo Benediknya. Ya. Oke, Pace Eben Richard semuanya ya, God bless you semuanya. Selamat hari suci, semoga diberkati dan sehat semua sampai acara Paskah nanti. Tuhan memberkati kita semua. Kita siapkan hati kita untuk berdoa ya. Salve, salve. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator arepo tenet opera rotas. Aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku, yang juga memeliharaku. Santo Mikael Malaikat Agung, benalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan sejahat. Dengan rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya. Dan semoga engkau, hai Panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lainnya yang berkeliaran di dunia untuk membinasakan jiwa-jiwa. Bunda Maria, doakan kami. Para malaikat dan orang kudus Allah, berjaga-jagalah bersama kami. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, all. Thank you. See you minggu malam pada malam Paskah. Amin, amin.